Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Hanifah Nurfitriana beserta 5 teman saya, yaitu yang pertama ada Mufid Jusfatun, yang kedua Resya Sintiasari, yang ketiga Rusja Kamila Mahdiana, yang keempat Syekh Najwa Huda, dan yang kelima ada Ulfa Rahma Fatul Hidayati. Di sini kami kelompok 6 akan membahas tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMK. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hanifah Fitriana, tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMK. Untuk poin pertama, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMK menggunakan strategi karir dan analisis SWOT, di mana analisis SWOT adalah strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT digunakan untuk membentuk karir yang bermutu. Penggunaan analisis SWOT dalam layanan bimbingan dan konseling di SMK sangat membantu dalam mendukung karir yang bermutu. Dalam hal ini, strategi dari guru bimbingan dan konseling berjalan efektif dan efisien. Metode analisis SWOT juga membantu suatu layanan menjadi bermutu dan sustainable. Pelaksanaan analisis SWOT merumuskan strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, meminimalisir kelemahan, dan menekan ancaman yang harus dihadapi. Poin yang kedua dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMK adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi, di mana siswa itu sendiri nantinya akan dibantu oleh guru BK untuk mencapai standar kompetensinya dalam pembelajaran yang dilakukan siswa tersebut. Poin yang ketiga, pelaksanaan layanan guru bimbingan dan konseling karir melakukan layanan konseling individual dengan cara selama 1 semester diberikan kepada 30 orang yang dibuktikan dengan bukti dokumentasi atau yang biasa disebut dengan buku kasus peserta didik. Dan poin yang terakhir adalah pelaksanaan layanan informasi bimbingan dan konseling juga ada, yaitu melalui brosur, di mana dalam menyampaikan suatu informasi layanan bimbingan dan konseling bisa melalui tulisan, yaitu di brosur. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMK. Yang selanjutnya akan dijelaskan tentang hambatan dan permasalahan dalam layanan bimbingan dan konseling di SMK oleh teman saya, yaitu Resya Sintiasari. Silahkan Resya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada slide keempat, yaitu hambatan dan permasalahan yang mungkin datang atau berasal dari konseling. Itu bisa berupa yang pertama, konseling tidak sepenuhnya terbuka kepada konselor. Maksudnya di sini adalah persoalan yang sedang dihadapi atau konseling merasa tidak bebas untuk mengungkapkan persoalannya karena suasana di sekitaran tempat pelayanan kurang nyaman atau aman, atau konseling tidak percaya kepada konselor untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan yang dapat dihadapinya, terutama bagi konseling yang dipanggil. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya kemampuan atau penguasaan seorang konselor dalam menggunakan teknik-teknik konseling. Maksudnya di sini adalah baik verbal maupun non-verbal, masalah yang dialami siswa tidak terungkap dengan jelas. Selain itu, mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan seorang konselor dalam membina hubungan yang baik dengan konseli pada saat atau permulaan konseling, sehingga membuat siswa merasa tidak bebas untuk mengungkapkan permasalahannya, terutama bagi konseli yang dipanggil. Oleh karena itu, dalam kegiatan konseling, diharapkan konselor dan konseli harus membina hubungan atau kerjasama yang baik dalam diri masing-masing agar tercipta suatu suasana yang nyaman,
sehingga ada perasaan bebas terutama konseli untuk mengungkapkan permasalahan atau persoalan yang sedang dihadapinya. Selain itu juga pada pihak konselor diharapkan teknik-teknik dalam konseling yaitu verbal dan nonverbal harus dikuasai dengan baik sehingga masalah yang dapat dihadapi oleh konseli dapat terungkap dengan baik dan jelas. Kemudian pada slide ke-5 terdapat permasalahan atau faktor internal. Di sini dijelaskan ada 4. Yang pertama yaitu ciri khas atau karakteristik siswa. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk mencatat pelajaran, mempersiapkan buku, alat-alat tulis, maupun hal yang diperlukan. Namun, jika siswa tidak memiliki minat untuk belajar, maka siswa tersebut cenderung mengabaikan kesiapan belajar. Selanjutnya, pada faktor internal yang kedua yaitu rasa percaya diri. Salah satu kondisi psikologi seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat di dalam suatu aktivitas tertentu, di mana pikirannya terarah untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkannya. Hal-hal ini bukan merupakan bagian terpisah dari proses belajar, akan tetapi merupakan tanggung jawab yang harus diwujudkan guru bersamaan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi belajar. Di dalam aktivitas belajar, motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Umumnya kurang mampu untuk belajar lebih lama karena kurangnya kesungguhan di dalam mengerjakan tugas. Oleh karena itu, rendahnya motivasi merupakan masalah dalam belajar yang memberikan dampak bagi tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Kemudian, nomor 4 yang terakhir yaitu kebiasaan belajar. Maksudnya di sini adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Ada beberapa bentuk kebiasaan belajar yang sering dijumpai, seperti belajar tidak teratur, daya tahan rendah, belajar hanya menjelang ulangan atau ujian, tidak memiliki catatan yang lengkap, sering datang terlambat, dan lain sebagainya. Kemudian pada permasalahan faktor eksternal juga ada 4, yaitu yang pertama faktor guru. Maksud faktor guru di sini yaitu guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang telah ditentukan. Bila dalam proses pembelajaran, guru mampu mengaktualisasikan tugas-tugas guru dengan baik, mampu memotivasi, membimbing, dan memberi kesempatan secara luas untuk memperoleh pengalaman, maka siswa akan mendapat dukungan yang kuat untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Namun, jika guru tidak dapat melaksanakannya, siswa akan mengalami masalah yang dapat menghambat pencapaian hasil belajar mereka. Jadi, jelaslah bahwa guru yang kurang akrab dengan murid, kurang menghargai usaha-usaha murid, maka murid akan merasa kurang diperhatikan dan akan mengakibatkan murid itu malas belajar atau kurangnya minat belajar sehingga anak itu akan mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sosial atau teman sebaya. Di sini maksudnya lingkungan sosial dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap siswa. Tidak sedikit siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar karena pengaruh teman sebayanya yang mampu memberi motivasi kepadanya untuk belajar. Yang ketiga yaitu kurikulum sekolah. Kurikulum merupakan panduan yang dijadikan guru sebagai rangka atau acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Seluruh aktivitas pembelajaran, maka dipastikan kurikulum tidak akan mampu memenuhi tuntutan perubahan, di mana perubahan kurikulum pada sisi lain juga menimbulkan masalah.
yaitu seperti tujuan yang akan dicapai berubah, isi pendidikan berubah, kegiatan belajar mengajar berubah, serta evaluasi belajar. Selanjutnya yang terakhir, ada permasalahan faktor eksternal terdapat sarana dan prasarana. Maksudnya di sini, ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran berdampak pada terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Terjadinya kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar yang pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, sarana dan prasarana menjadi bagian yang penting untuk tercapainya upaya mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang diharapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang personil layanan. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh, khususnya pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah. Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah. Yang ketiga adalah koordinator bimbingan dan konseling, bertugas mengkoordinasikan para guru BK. Yang keempat adalah guru BK, sebagai pelaksana utama, tenaga inti, dan ahli. Dan yang kelima adalah guru mata pelajaran atau praktik, sebagai tenaga ahli pengajaran dan atau praktik dalam bidang studi atau program latihan tertentu, dan sebagai personal yang sehari-hari langsung berhubungan dengan siswa. Yang selanjutnya adalah wali kelas, sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh adalah siswa, adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktik atau latihan, dan bimbingan SMK. Yang kedelapan adalah tata usaha, adalah membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. Yang selanjutnya adalah komite sekolah, adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat yang berperan membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan. Yang pertama adalah layanan individu, membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Yang kedua adalah layanan bimbingan kelompok, membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir atau jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Contoh, cara mengatasi kesulitan komunikasi dengan orang tua, dan sebagainya. Yang ketiga adalah layanan konseling kelompok, membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Yang selanjutnya adalah layanan konsultasi, membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Contoh, guru mata pelajaran tentang sikap siswa dalam belajar. Yang kelima adalah layanan orientasi, membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk menyesuaikan diri, serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan baru. Contoh, MOS, pengenalan orientasi perguruan tinggi atau kunjungan studi BK, dan lain-lain. Yang keenam adalah layanan informasi, membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir atau jabatan, dan pendidikan lanjutan. Contoh, informasi cara belajar, informasi cara bergaul, dan informasi PT. Fasilitas sarana dan prasarana bimbingan dan konseling. Ruangan bimbingan dan konseling menurut Kemendikbud 2014 terdiri dari ruang kerja sekaligus ruang konseling individual, ruang tamu, ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang data, dan ruang konseling pustaka.
Berikutnya, fasilitas penunjang. Yang pertama, dokumen program bimbingan konseling berupa buku program tahunan, buku semesteran, buku kasus, dan buku harian. Yang kedua, instrumen pengumpulan data dan kelengkapan administrasi berupa alat pengumpulan data berupa tes, alat pengumpulan data teknik non-tes, alat penyimpanan data, dan kelengkapan penunjang teknis. Selanjutnya ada laboratorium komputer yang dimanfaatkan untuk pengembangan modul bimbingan karir berbasis multimedia interaktif. Di sini saya akan menjelaskan pembagian tugas PK di SMK. Yang pertama adalah guru PK. Tugasnya adalah membuat program tahunan pelaksanaan bimbingan konseling atau bimbingan kejuruan. Yang kedua, membuat pembagian tugas guru PK dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau bimbingan kejuruan. Yang ketiga, memantau pelaksanaan layanan bimbingan konseling atau bimbingan kejuruan. Lalu yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan konseling atau bimbingan kejuruan. Selanjutnya, menganalisis pelaksanaan bimbingan konseling atau bimbingan kejuruan. Dan yang terakhir, melaporkan pelaksanaan bimbingan konseling atau bimbingan kejuruan secara berkala dan insidental. Yang kedua adalah koordinator bimbingan dan konseling. Tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan guru pembimbing dalam memasyarakatkan BK, membuat program, melaksanakan, mengadministrasikan, menilai hasil, menganalisis hasil, dan memberikan tindak lanjut. Yang kedua, mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengupayakan bagi terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana, dan perlengkapan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan hasil kerja guru pembimbing kepada kepala sekolah. Lalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan khususnya bidang pengawasan bimbingan dan konseling. Lalu yang terakhir adalah mengikut sertakan guru pembimbing dalam kegiatan musyawarah guru pembimbing atau MGP. Sekian materi untuk pembagian tugas BK di SMK. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program bimbingan dan konseling di SMK. Komponen program yang pertama adalah pelayanan dasar. Bentuk layanannya atau kegiatannya bisa berupa latihan soal SBMPTN. Perlunya latihan soal merupakan usaha yang tepat untuk membiasakan siswa dalam mempersiapkan ujian SBMPTN, atau bisa dengan small group discussion dan game edukatif. Seorang siswa merasa jenuh ketika padatnya jam belajar membuat siswa tidak bisa mengikuti program yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, penyampaian materi dan pendampingan dengan diselingi game merupakan cara untuk membuat anak lebih semangat dan ceria. Yang kedua adalah layanan responsif. Bentuk layanannya bisa berupa kunjungan rumah. Melihat fenomena sekarang ini, terdapat beberapa anak yang memerlukan dampingan yang intensif dan tidak bisa hanya melakukan pendampingan di sekolah saja. Maka dari itu, kunjungan rumah untuk menyelaraskan didampingan konselor dengan orang tua. Yang ketiga adalah perencanaan individual. Bentuk layanannya yaitu yang pertama individual appraise, yaitu individu diminta oleh konselor untuk menginterpretasi tentang bakat, minat, keterampilan, dan prestasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah individual advisement. Konselor meminta individu yang bersangkutan untuk mempertimbangkan tentang pendidikan, karir, sosial dan pribadi, dan kemudian bagaimana individu tersebut untuk merealisasikan. Yang ketiga adalah follow up. Bekerja sama dengan pihak guru yang lain menindaklanjuti dari data yang diperoleh untuk kemudian dievaluasi. Yang keempat adalah dukungan sistem. Bentuk layanannya bisa berupa yang pertama bazar kampus, merupakan kerjasama sekolah dengan forum alumni untuk memberikan informasi siswa tentang perguruan tinggi yang kegiatannya berbentuk bazar. Yang kedua adalah kolaborasi dengan wali kelas. Peran wali kelas sangatlah penting bagi semua siswa, karena wali kelas sendiri merupakan guru terdekat dari tiap siswa. Maka dari itu, pendampingan sangatlah efektif dan efisien ketika bersama-sama dengan wali kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pelayanan bimbingan dan konseling di SMK.
Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.